Hai pengguna kuota, kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Batman dari Thailand. Film ini tentang seorang pemuda yang ingin menjadi pegawai bank, tapi karena selalu ditolak, akhirnya dia menjadi tukang ojek. Hingga dia harus berbohong pada ibunya, agar ibunya tidak malu, dan merasa bangga. Ditambah lagi kehadiran gadis teman sekolahnya dulu, yang akan membuat cerita semakin seru. Untuk selengkapnya, langsung saja kita ke ceritanya, dan ikuti sampai selesai ya. Film dibuka dengan ditampilkan seorang pengemudi, yang membawa dua penumpang, dengan motor 1500 cc, dan rem yang sedikit blong. Lanjut ke scene 1 bulan sebelumnya. Seorang pemuda sedang bersiap untuk pergi bekerja. Dia adalah Sakarin, bercita-cita sebagai pegawai bank, tapi kenyataannya dia hanya tukang ojek. Ini ibunya, dan ini neneknya. Saat Sakarin sampai di tempat kerja, dia segera mengganti bajunya. Saat Sakarin sedang menunggu penumpang, datanglah seorang gadis cantik berbaju putih, rok di atas paha, dan berjalan seperti model. Gadis ini adalah Jai, seorang pegawai bank, dan dia adalah teman Sakarin saat di sekolah dulu. Tampaknya Jai ingin memesan ojek, untuk mengantarnya berangkat ke kantor. Karena Sakarin malu jika ketahuan profesinya, dia pun menutupi wajahnya dengan masker, kemudian baru mengantar Jai. Tapi, sia-sia saja, Jai bisa mengenali Sakarin, dan menyapanya. Saat sampai di kantor, Jai disambut atasan yang sekaligus adalah pacarnya. Dan tampaknya Jai dimarahi karena dia terlambat. Setelah itu Jai memberikan nomor teleponnya pada Sakarin, dan memintanya agar nanti Sakarin menghubunginya. Besoknya, Sakarin bertemu teman ayahnya di dalam kereta, dan seperti biasa, Sakarin melarikan diri karena tidak ingin ketahuan. Tapi sia-sia saja, Sakarin pun didapati, dan paman itu bertanya, "Kenapa kau membawa kunci motor saat bekerja di bank?" Sakarin bilang itu adalah kunci milik temannya. Saat sampai di pangkalan, Jai kembali datang untuk memesan ojek, tapi segumpalan lemak lebih dulu datang mendahului Jai. Sakarin pun mengantarkan lemak itu, dengan keadaan motor yang sangat tersiksa. Saat di lampu merah, ibu Sakarin datang, dan bertanya alamat pada Sakarin. Sakarin yang tidak ingin ketahuan, langsung tancap gas. Saat kembali ke pangkalan, Sakarin diminta untuk mengantarkan struk ke bank, sebelum tutup. Dengan gas melebihi jet, Sakarin pun tiba dengan sangat cepat, tapi, tetap saja bank sudah tutup. Setelah itu datanglah seorang preman, yang ternyata itu adalah anak paman Preca. Anak ini mengejar Sakarin, karena tadi saat Sakarin melaju, dia menabrak air, dan mengenai anak ini. Mereka pun terlibat perkelahian, dan tidak lama polisi datang, anak ini lari, dan Sakarinlah yang ditangkap. Saat di kantor polisi, Sakarin menjelaskan semuanya. Tapi polisi itu bilang, "Jika kau ingin bebas, maka kau harus membayar uang denda." Sakarin mengambil dompetnya, tapi ternyata dompetnya tertinggal. Kemudian dia menelpon Jai, untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, Jai pun datang, dan Sakarin berterima kasih, dan berkata, "Aku bisa meminjam uang, apakah aku bisa meminjammu sebagai pacar juga?" Saat pulang ke rumah, Sakarin bermaksud menyembunyikan luka di hidungnya, dengan menyiram air ke lantai,
lalu berpura-pura jatuh. Tapi ternyata, ibunya sedang tidak di rumah. Ya sia-sia saja dong. Tidak lama, Ibu Sakarin datang. Dan karena air di lantai tadi, akhirnya ibunya terjatuh, dan mesin cuci menimpanya. Mesin cuci itu pun rusak, dan ditambah pinggang ibunya yang sedikit encok, akhirnya Sakarin meminjam uang pada Jay, untuk mengganti mesin cuci ibunya. Besoknya saat Sakarin masih memakai baju ala banknya, Jay melihatnya dan memanggil Sakarin, tapi Sakarin segera lari. Dengan secepat kilat, Sakarin berhasil mengganti pakaiannya, lalu menghampiri Jay. Jay yang bingung, lalu masuk ke dalam kantornya. Dan tampaknya, Jay dimarahi lagi. Jay yang sedih, segera keluar ruangan, dan ternyata masih ada Sakarin di sana. Mereka akhirnya pergi makan bersama. Dan tidak lama, Sakarin mendapat telepon untuk mengantarkan barang, dan Jay memutuskan untuk ikut dengan Sakarin hari itu. Tapi sebelum itu, Sakarin dengan pedenya berkata akan membayar semua makan yang mereka makan. Tapi, saat dompet dibuka, ternyata hanya sisa kulit dan benangnya. Akhirnya patungan aja deh. Hari itu Jay menghabiskan waktunya bersama Sakarin, dan itu membuat hati Jay senang, karena saat di kantor, Jay hanya terus-menerus dimarahi. Sampai malam tiba, mereka pergi ke taman bermain, dan ternyata, ada Paman Preca yang sedang menjaga stand di sana. Dan karena Jay ingin main tembak boneka, akhirnya Sakarin terpaksa memakai helm dan maskernya. Lung Hualon ka? Saat akan menembak, Sakarin mendengar Paman Preca menelpon ibunya. Dan karena Sakarin takut namanya disebut di depan Jay, akhirnya Sakarin malah menembak kepala botak Paman Preca. Ya, dan itu tidak sekali. Paman Preca marah dan mereka pun melarikan diri. Sakarin pulang ke rumah, dan Jay mengirim pesan, yang intinya, besok minta ditemani pergi. Ternyata Jay ingin melabrak pacarnya yang sudah selingkuh, dan dibantu 2 agen ojek, pacarnya berhasil ditemukan dan dilabrak. Terjadi pertengkaran di antara mereka, dan selingkuhan pacarnya dilempar keluar. Dan itu seperti pisang tanpa kulit atau apel yang sudah dikupas. Lalu Jay yang sudah putus malah merasa senang karena merasa bebas. Besoknya Ibu Sakarin mengatakan, kalau teman ayahnya dulu, akan pindah ke bank tempat Karin bekerja sekarang. Dan dia akan mengundang Ibu Sakarin sebagai penyanyi di sana, dan Ibu Sakarin akan memperkenalkan Sakarin pada teman ayahnya itu. Sakarin terkejut dan pada harinya, di hari pesta, Sakarin sudah menyamar sebagai pegawai bank, dan dibantu 2 agen ojek lainnya. Ya, tentu itu tidak mudah. Saat Sakarin hampir ketahuan, Jay datang untuk menolong, tapi setelahnya Jay minta penjelasan. Saat mereka sedang mengobrol, Mas Boy mendengar rahasia Sakarin, dan akan membongkarnya.
Tapi, dia malah bertabrakan dengan agen ojek lainnya, dan pingsan sampai acara selesai. Sampai di rumah, Sakarin terus mengirimi Jay pesan untuk meminta maaf, dan singkat cerita mereka bertemu dan Jay tidak lagi marah, dan mengatakan sedang ada lowongan di bank, dan meminta Sakarin untuk mencobanya lagi. Sakarin menolaknya, karena sudah 21 kali mencoba. Tapi Jay meyakinkannya, dan akhirnya Sakarin mencobanya lagi. Saat mengecek hasil di aplikasi, ternyata hasilnya tetap saja ditolak lagi. Sakarin pun merenungi nasibnya di toilet. Lalu Jay menelpon dan mengatakan, kalau Mas Boy akan datang ke rumah Sakarin, dan membongkar semuanya. Sakarin segera menuju ke rumah dengan motor andalannya. Tapi saat di jalan Sakarin mengalami kecelakaan. Di rumah Sakarin, Mas Boy menjelaskan semuanya. Tapi karena dia ini gagu, karena jatuh kemarin, akhirnya ibunya Sakarin tidak mengerti, dan memintanya menuliskannya saja. Saat Sakarin tiba, semua sudah terlambat. Dan hal itu membuat neneknya jadi pingsan. Mereka segera membawa nenek ke rumah sakit, dan disinilah scene awal tadi. Saat sedang menunggu, Sakarin meminta maaf pada ibunya soal kebohongannya selama ini. Dan ternyata, ibu Sakarin sudah tahu semuanya, karena saat Sakarin pertama berangkat bekerja, ibunya mengikutinya, dan yang membuat ibunya bangga bukanlah karena ibunya menyangka kalau Sakarin bekerja di bank, tapi karena ibunya melihat tulisan di helm Sakarin yang bertuliskan, Sakarin sedang mengecek saldo tabungannya untuk membayar rumah sakit nenek, dan tampaknya Sakarin kehabisan uang. Lalu Jay menelpon dan menawarkan bantuan. Dan ternyata Jay ada di belakang Sakarin. Ternyata, Jay dan agen ojek lainnya sudah bekerja sama untuk membantu Sakarin. Singkat cerita, semua selesai, dan mereka membawa nenek pulang ke rumah. Saat di perahu, Sakarin mendapat telepon dari bank, dan ternyata Sakarin diterima karena lamarannya berada di posisi atas. Sakarin menghubungi Jay, dan mengatakan akan menunjukkan sesuatu besok. Saat Sakarin tiba di bank, dia melihat Mas Boy, yang sudah dipecat dari pekerjaannya. Tiba saatnya Sakarin ingin bertemu Jay di bank barunya, tapi ternyata Jay sudah mengundurkan diri, dan posisi itulah yang diambil Sakarin sekarang.
Sakarin bilang, jika kau ingin membantuku, kau tidak harus memberikan posisimu padaku. Jay bilang, kalau Jay tidak membantu Sakarin, tapi dia senang karena sudah keluar dan itu sesuai cita-citanya selama ini. Lalu Sakarin tanya, apakah kau sudah jadi pilot? Jay bilang belum, tapi mulai dengan bajunya dulu, dan nanti akan menjadi kenyataan. Mereka tersenyum, dan Sakarin mengatakan perasaannya pada Jay. Jay bilang akan menjawab setelah makan. Mereka berangkat dan film pun selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau cerita yang tidak lengkap. Karena di sini kami hanya membahas inti ceritanya saja, kami sarankan agar kalian menonton langsung filmnya, agar mendapatkan komedi dan cerita yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton, dan jadilah orang baik.